Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Bima Nufriza Rosyidi, Hamzah Ahmad Robani, dan juga Widiawati Susanti akan mempresentasikan materi tentang perencanaan kapasitas strategi untuk produk dan jasa. Yang pertama yaitu pengertiannya. Definisi kapasitas secara fungsional antara lain. Yang A, kapasitas desain, yaitu output atau kapasitas jasa maksimal yang didesain untuk operasi, proses, dan fasilitas. Yang B, kapasitas efektif, yaitu kapasitas desain dikurangi fasilitas seperti waktu pribadi, perawatan, dan limbah. Kapasitas desain adalah tingkat output maksimal yang dicapai berdasarkan kondisi ideal. Kapasitas efektif biasanya lebih kecil dari kapasitas desain karena realitas perubahan bauran produk, kebutuhan perawatan peralatan secara berkala, istirahat, makan siang, serta kondisi lain yang serupa. Output aktual tidak bisa melebihi kapasitas efektif dan seringkali lebih kecil dari kapasitas efektif dikarenakan kerusakan mesin, kemangkiran, kekurangan bahan baku, dan masalah mutu serta faktor di luar manajer operasi. Yang kedua, faktor penentu kapasitas. Banyak keputusan mengenai desain sistem berdampak pada kapasitas, antara lain yang pertama, fasilitas, termasuk ukuran dan ketentuan ekspansi yang menentukan apakah karyawan dapat bekerja secara efektif. Yang B, faktor produk dan jasa. Desain produk atau jasa dapat memiliki pengaruh luar biasa pada kapasitas. Semakin besar peluang untuk standarisasi metode dan bahan baku suatu produk, semakin mengarah ke kapasitas yang lebih bagus. Yang C, faktor proses. Kemampuan dari kuantitas proses merupakan faktor penentu kapasitas yang nyata. Produktivitas dan perbaikan proses dapat meningkatkan kapasitas. Yang D, faktor manusia. Tugas yang merupakan pekerjaan berbagai aktivitas yang dilakukan serta pengalaman yang dibutuhkan melakukan pekerjaan berdampak pada output potensial dan aktual. Yang E, faktor kebijakan. Kebijakan manajemen seperti memberi cuti atau lembur kepada pegawai dapat mempengaruhi kapasitas. Yang F, yaitu faktor operasi. Masalah penjadwalan bisa terjadi ketika organisasi memiliki perbedaan kemampuan peralatan di antaranya berbagai alternatif peralatan dan persyaratan pekerjaan. Yang G, faktor rantai pasokan. Faktor ini harus dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas. Yang H, faktor eksternal. Contohnya standar produk, terutama standar minimum mutu dan kinerja, dapat membatasi pilihan manajemen untuk meningkatkan serta menggunakan kapasitas. Yang selanjutnya yaitu formulasi strategi. Organisasi biasanya mendasarkan kapasitasnya pada asumsi dan prediksi pola permintaan jangka panjang, perilaku kompetitor. Strategi ini melibatkan 1. Tingkat pertumbuhan dan variabilitas permintaan. Yang selanjutnya, biaya untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas berbagai ukuran, tingkat dan arah inovasi teknologi, kemungkinan perilaku kompetitor, ketersediaan modal dan input lainnya. Keputusan penting perencanaan kapasitas berkaitan dengan yang pertama, jumlah kapasitas yang dibutuhkan. Yang kedua, penentuan waktu perubahan. Yang ketiga, kebutuhan untuk memelihara keseimbangan di seluruh sistem. Dan yang terakhir, tingkat fleksibilitas fasilitas dan tenaga kerja. Tahapan proses kapasitas. 1. Mengestimasi kebutuhan kapasitas di masa mendatang. 2.
mengevaluasi kapasitas dan fasilitas ini serta mengidentifikasi kesenjangannya. 3. Mengidentifikasi alternatif untuk memenuhi kebutuhan. 4. Melakukan analisis keuangan dari setiap alternatif. 5. Menilai masalah kualitatif yang penting untuk seluruh alternatif. 6. Memilih alternatif untuk mengejar yang akan jadi alternatif terbaik dalam jangka panjang. 7. Menetapkan alternatif. 8. Memantau hasilnya. Kemudian, peramalan kebutuhan kapasitas. Sebelum mengambil keputusan perencanaan, kapasitas meliputi pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang berkaitan dengan seluruh kegiatan tingkat fasilitas seperti ukuran fasilitas, kebutuhan kapasitasnya, memerlukan peramalan selama rentang waktu untuk merubah ramalan menjadi kebutuhan kapasitas. Sedangkan pertimbangan jangka pendek berkaitan dengan variasi seperti fluktuasi permintaan, musiman, acak, dan tak beraturan. Hubungan antara pemasaran dengan operasi sangat penting untuk penentuan kebutuhan kapasitas yang realistis. Melalui kontrak dengan pelanggan, analisis demografi, serta ramalan bagian pemasaran dapat menyediakan informasi kepada manajemen operasi untuk memastikan kebutuhan kapasitas jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian, tantangan perencanaan kapasitas. Faktor terpenting dalam perencanaan kapasitas jasa adalah kebutuhan dekat dengan pelanggan, ketidakmampuan untuk menyimpan jasa, dan tingkat perubahan permintaan yang harus mempertimbangkan penentuan waktu, biaya, dan strategi manajemen permintaan yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan keterbatasan kapasitas. Taktik penentuan harga, promosi, diskon, dan taktik serupa untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Mengalihdayakan. Organisasi harus menentukan untuk menghasilkan barang atau menyediakan jasa sendiri, atau mengalihdayakan atau membeli dari organisasi lain karena faktor A. Kapasitas tersedia, keahlian, dan pertimbangan mutu. Mengembangkan alternatif kapasitas. Yang pertama, mendesain fleksibilitas ke sistem. Sifat jangka panjang dari banyak keputusan kapasitas dan resiko yang melekat pada ramalan jangka panjang menunjukkan manfaat potensial dari mendesain sistem yang fleksibilitas. Yang kedua, mempertimbangkan tahap siklus hidup. Kebutuhan kapasitas seringkali terkait erat dengan tahap siklus hidup yang dimasuki oleh produk atau jasa yang terdiri atas A. Tahap perkenalan, B. Tahap pertumbuhan, C. Tahap kedewasaan, D. Tahap penurunan. Yang ketiga, mengambil pendekatan gambar besar, misalnya sistem. Untuk perubahan kapasitas, ketika mengambil alternatif kapasitas, kita perlu mempertimbangkan bagaimana bagian-bagian dari sistem saling berkaitan. Risiko apabila tidak mengambil gambar adalah sistem tidak akan seimbang. Bukti dari sistem yang tidak seimbang adalah adanya operasi yang macet. Yang keempat, mempersiapkan diri untuk menghadapi potongan kapasitas. Peningkatan kapasitas ini seringkali diperoleh dalam potongan cukup besar dibandingkan dengan kenaikan cukup lancar, sehingga cukup sulit menjadi kesesuaian antara kapasitas yang diinginkan dengan kapasitas yang layak. Yang kelima, mencoba untuk meratakan kebutuhan kapasitas. Ketidakrataan kebutuhan kapasitas juga bisa menciptakan masalah tertentu. Misalnya selama periode cuaca buruk, kebutuhan kapasitas daya angkut transportasi publik cenderung meningkat dibandingkan dengan periode cuaca yang menyenangkan. Konsekuensinya, sistem tersebut cenderung bergantian antara penggunaan kapasitas di bawah standar dan penggunaan kapasitas di atas standar. Yang keenam, mengidentifikasikan tingkat operasi minimal. Unit produksi memiliki tingkat operasi yang optimal dalam hal biaya output per unit. Di tingkat ideal, biaya per unit adalah biaya terendah untuk unit produksi. Skala ekonomi adalah apabila output lebih kecil dari tingkat optimal, meningkatkan tingkat output mengakibatkan penurunan rata-rata biaya per unit. Yang ketujuh, memilih strategi jika melibatkan ekspansi. Faktor-faktor yang mencakup tekanan kompetitif, peluang besar, biaya dan ketersediaan dana, gangguan operasi, serta kebutuhan pelatihan. Di samping itu, pertimbangkan apakah kita memimpin atau mengikuti kompetitor.
Memimpin lebih beresiko, tetapi bisa memiliki potensi imbal jasa yang lebih besar. Materi selanjutnya, mengevaluasi alternatif. Beberapa teknik umum yang bermanfaat untuk mengevaluasi alternatif kapasitas dari sudut ekonomi ada 5, yaitu analisis biaya volume. Berfokus pada hubungan antara biaya pendapatan dan volume output. Tujuannya untuk mengestimasi pendapatan organisasi berdasarkan kondisi operasi yang berbeda-beda. Penggunaan teknik analisis biaya volume membutuhkan identifikasi atas semua biaya yang berkaitan dengan produksi dari produk tertentu. Biaya-biaya ini dinamakan sebagai biaya tetap atau biaya yang tetap dikeluarkan meskipun tidak memproduksi barang, dan biaya variabel atau biaya yang dikeluarkan setiap memproduksi barang. Yang kedua, analisis keuangan. Analisis keuangan terdapat 2 istilah penting. Yang pertama, arus kas. Arus kas adalah selisih antara kas yang diterima dari penjualan dan sumber lainnya dengan arus kas keluar dari tenaga kerja, bahan baku, pengeluaran tambahan, dan pajak. Yang kedua, nilai sekarang. Nilai sekarang adalah dinyatakan dalam nilai saat ini dari penjumlahan semua arus kas di masa mendatang dari proposal investasi. Yang ketiga, teori keputusan. Teori keputusan adalah alat yang bermanfaat untuk perbandingan alternatif keuangan dalam kondisi beresiko atau ketidakpastian. Teori keputusan tersebut sesuai untuk keputusan kapasitas dan berbagai keputusan lain yang harus dibuat oleh manajer. Yang keempat, analis antrean. Analisis antrean berguna untuk membantu manajer-manajer memilih tingkat kapasitas yang akan berbiaya efektif dengan menyeimbangkan biaya dikarenakan pelanggan menunggu dengan biaya untuk menyediakan kapasitas tambahan. Analisis antrean ini dapat membantu dalam penentuan biaya yang diharapkan dari berbagai tingkat kapasitas jasa. Yang kelima, simulasi. Simulasi merupakan teknik deskriptif yang mengembangkan model proses dan melakukan percobaan pada model untuk mengevaluasi perilaku di dalam berbagai kondisi. Simulasi bukan teknik untuk mengoptimalkan, simulasi tidak menghasilkan solusinya sendiri. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.